Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi teknologi one untuk materi tentang jaringan wireless yang mungkin minggu sebelumnya sudah pernah saya sampaikan atau saya sisipkan di Google Classroom untuk file PPT-nya. Lalu sudah ada penugasan mengenai beberapa pertanyaan di Google Classroom. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi jaringan wireless pada mata pelajaran T1 ini, dimana nanti silakan ditonton videonya lalu dipahami dengan baik untuk materi konsep dasar jaringan wireless ini. Jadi, pada materi T1 untuk jaringan nirkabel mungkin nanti dalam semester ganjil sampai dengan akhir semester ganjil ini masih kita masih terus membahas tentang materi wireless atau wifi. Lalu nanti di semester genap ada beberapa sekitar 8 pertemuan, 8 sampai 10 pertemuan. 8 sampai 10 pertemuan untuk masih menggunakan materi nirkabel. Jadi kita mulai saja. Di sini pada slide pertama itu ada tentang pengertian dari wireless dan wifi. Ya. Kalau dilihat dari paduan katanya mungkin ini memiliki arti secara umumnya hampir sama, tapi secara sempitnya mungkin ini berbeda. Ya. Nah, untuk dua kata ini mengandung bahasa asing atau bahasa Inggris. Ya. Ada yang kata pertama yaitu ada wire, lalu ada less. Ya. Wire itu kabel, less itu tanpa, artinya kalau kita artikan adalah jaringan yang tidak memiliki kabel atau jaringan tanpa kabel. Lalu di sini ada wifi, yaitu memiliki artinya atau singkatannya dari wireless fidelity. Ya. Nah, mungkin untuk saat ini masyarakat umumnya dengan istilah jaringan komputer yang tanpa kabel itu lebih cenderung ke pelafalan atau penyebutannya itu menggunakan kata wifi. Ya. Dan pada dasarnya mungkin hampir sama dari pengertian kedua kata ini, yaitu di sini tanpa kabel, lalu di sini juga tanpa kabel. Nah, lalu apa sih yang membedakan? Ya. Kalau sebelum ada perkembangan teknologi baru, mungkin setiap perangkat yang tidak menggunakan kabel, ya, contohnya ketika pada saat ada remote televisi contohnya, nah itu masyarakat biasanya menyebutkan remote TV, ya, yang tidak menggunakan kabel atau wireless, ya, lebih arahnya cenderung ke sini. Lalu misalnya mikrofon yang tanpa kabel, masyarakat menyebutnya mikrofon wireless, ya, tidak menyebut dengan mikrofon wifi, tidak. Selalu menyebutnya dengan kata-kata wireless. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk internet, ya, nah, baru muncul dengan adanya
istilah dari Wi-Fi. Ya, pada dasarnya untuk kata Wi-Fi di sini ini adalah sebuah artinya pengertian dari sekumpulan standar yang digunakan oleh jaringan wireless itu sendiri. Ya, misalnya yang seperti saya bilang tadi, seperti remote, ya, remote televisi itu dengan wireless, ya, mikrofon wireless itu semua berbasis wireless atau tanpa kabel. Nah, tapi bisa dibedakan melalui standarnya, ya. Contoh seperti remote TV menggunakan standar Wi-Fi apa atau wireless fidelity apa. Lalu untuk mikrofon wireless juga sama, menggunakan standarisasinya apa. Ya, jadi itu yang membedakan antara wireless dan Wi-Fi. Ya, jadi di sini memiliki pengertian dari sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, ya, wireless local area network atau WLAN, ya, atau boleh dikatakan yang dalam istilah Wi-Fi ini hanya diperuntukkan untuk jaringan wireless untuk jaringan komputer saja, ya. Contoh di sini wireless local area network atau WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Nah, lalu pertanyaannya, apakah wireless perangkat-perangkat lainnya tidak menggunakan standar IEEE ini? Nah, jawabannya ya pasti ada yang mengatur standarisasi itu, ya. Contohnya untuk remote televisi menggunakan berbasis wireless yang menggunakan infrared, ya pasti akan ada mengatur di IEEE-nya. Nah, lalu tinggal kita cari untuk infrared itu dia ada di kode berapa, ya. Kalau untuk ini kan untuk WLAN ini 802.11, ya, khusus untuk jaringan kabel untuk jaringan komputer lah, kalau boleh dikatakan seperti itu, ya. Ini untuk pengertian pertama. Nah, pengertian dari wireless fidelity ini sudah tidak asing lagi di para pengguna internet, ya. Lalu kehadiran teknologi ini pun bukan hanya bisa dinikmati oleh pembawa notebook atau laptop, tapi sudah dinikmati oleh para pecinta gadget mini seperti PDA maupun ponsel pintar seperti komunikator. Nah, bisa saya jelaskan sedikit bahwa slide yang saya buat ini kira-kira sekitar ada 8 tahun yang lalu lah. Makanya di sini ada kata-katanya pencinta gadget mini semacam PDA. Ya, PDA itu silakan bisa browsing di Google, ya. Perangkat PDA itu seperti apa, ya. PDA pada umumnya itu seperti handphone yang mempunyai layarnya besar, ya. Dari bentuknya itu tebal, ya. Layarnya besar tebal, tapi itu sudah bisa seperti apa ya, seperti notebook lah, seperti notebook mini lah, seperti itu. Lalu komunikator ini pada zaman dulu ada satu perangkat yang bentuknya yang memiliki papan keyboardnya itu QWERTY, ya. Kalau untuk sekarang mungkin sudah tidak asing lagi seperti ini. Kalau dulu yang namanya komunikator itu hanya dipakai oleh kalangan khusus, ya. Ini hanya penjelasan saja. Mungkin kalau untuk saat ini yang lebih cenderung gadget yang paling diminati yaitu Android atau iPhone, ya, dan perangkat-perangkat semacamnya lah. Oke. Sebuah jaringan Wi-Fi dibangun menggunakan standar 802.11, ya, yang dirilis oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers. Artinya ini ada sebuah badan yang mengatur standarisasi untuk elektrik dan elektronik,
lalu ke bidang engineers juga ya. Karena mudah dan murah untuk diaplikasikan dan biaya operasionalnya pun murah, maka teknologi WiFi pada saat ini berkembang pesat ya. Bahkan mungkin untuk saat ini yang namanya perangkat WiFi itu sudah, artinya kalau dilihat dari sisi harga sudah sangat terjangkau, semua orang pun bisa memiliki perangkat tersebut ya. Nah, di sini ada sejarah atau generasi dari jaringan wireless ya. Sejarah atau generasi jaringan wireless yang di sini ada poin A, generasi 1 ini kalau diartikan dengan saat ini ya, kita sudah berada teknologi wirelessnya sudah ada di, kalau di jaringan telekomunikasi misalnya, telekomunikasi seluler itu sudah ada di 4G ya. Jadi itu sudah ada generasi keempat. Nah, sedangkan ini kita akan mengenal mulai dari generasi pertama atau 1G ya. Nah, generasi pertama ini dimulai pada akhir tahun 70-an di Amerika dan di Eropa pada tahun 80. Nah, lalu pertanyaannya, di Indonesia tahun berapa? Ya. Kalau dilihat dari generasi pertama, di Amerika tahun 70, di Eropa tahun 80, di Indonesia itu sekitar tahun 90, tahun 90 awal lah, 93, 92 lah, semacam itu. Dan pada awal tahun 90-an mulai diperkenalkan yang namanya AMPS. Kalau saat ini kan telekomunikasi selulernya ada GSM ya, GSM seluler. Kalau pada tahun 90-an sebelum adanya GSM ini AMPS ya, Advanced Mobile Phone Service. Di sini sistemnya masih analog, ukuran waktu itu cukup besar ya. Untuk ukuran waktu itu cukup besar dan termasuk sukses lah di Amerika. Penggunanya yang sangat terbatas karena belum ada kemampuan dari handover yang hanya pengguna yang memang di kalangan bisnis saja mungkin pada saat itu. Dan sistem ini dipergunakan pada perangkat pelatihan yang berat dan tidak praktis. Berat dalam, boleh dikatakan bentuknya besar, dan berat tidak praktis, masih sangat mahal untuk ukuran waktu itu. Ini untuk generasi pertama. Nah, ini untuk generasi kedua sudah diperkenalkan yang namanya GSM, Global Standard for Mobile Communication. Lalu itu beranjak di generasi kedua atau 2G ya. Lalu di Amerika sendiri diluncurkan jaringan baru, yaitu DAMPS atau Digital AMPS. Lalu di Amerika sendiri pada saat itu sudah mulai ada teknologi baru yang namanya CDMA, Code Division Multiple Access, yang digunakan oleh Qualcomm. Kalau di Indonesia ini sekitar tahun 2000 lah. Oke, berlanjut ke generasi ketiga. Di sini mulai diperkenalkan yang namanya 3G ya. Nah, untuk 3G ini ada percabangan yang menjadi 3 standar sistem yang diberlakukan di dunia pada saat itu ya. Yaitu ada Edge ya, ada WD-CDMA, ada CDMA 2000. Dan pada saat ini masih dipakai ya. Ketika ada sinyal 4G yang tidak terjangkau, dia akan turun ke 3G, 3G tidak terjangkau, dia akan turun ke sini Edge ya. Sehingga kalau ada di tampilan Android itu ada, ketika yang sudah tidak mencakup sebuah sinyal atau jaringan, itu ada ikonnya itu huruf E, yaitu E itu dari Edge ya.
Nah, ini generasi ketiga. Di sini mulai diperkenalkan pada handphone yang sudah memiliki kamera depan yang sudah bisa menggunakan fasilitas video call. Ya, walaupun dari sisi kualitas dan sinyal ini masih sangat terbatas lah ya, dari sisi kualitas. Lalu setelah ini mulai diperkenalkan, mungkin untuk di slide-nya belum saya tambahkan, setelah ini akan ada yang namanya generasi 4G ya. Mungkin setelah 3G mungkin ada sebelumnya ada 3,5 atau 3,5 G ya. Mungkin tapi tidak dipublish secara luas, hanya sedikit sekali ya pembicaraan mengenai 3,5G, langsung beralih ke 4G. Nah, mungkin setelah 4G juga di sini sudah mulai tahap pengembangan dari 5G atau generasi kelima. Nah, untuk tujuan dari diperkenalkan 3G mungkin di sini bisa dibaca ya, untuk menambah efisiensi kapasitas jaringan, artinya sebuah jaringan yang akan diperluas ya, sehingga mulai dari teknologi 3G sudah teknologi seluler, teknologi internet sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok yang sulit terjangkau istilahnya. Dan juga peningkatan kualitas dari provider atau layanan internetnya atau kebutuhan internet mobilenya itu lebih luas lagi. Nah, lalu di sini sudah mulai penjelasan mengkerucut, yaitu apa sih istilah dari 802.11a, B atau G ya. Di sini standarisasi yang diatur tujuannya bagaimana sih WLAN itu bekerja, mulai dari teknik modulasi sinyal, range frekuensinya atau jangkauannya, sampai jenis antena yang kira cocok dipergunakan ya. Jadi kalau misalnya kita memang sudah belajar mengenai teknologi jaringan wireless khususnya untuk siswa TKJ, artinya nanti kalian sudah bisa menentukan yang namanya sebuah perangkat itu teknik atau tipe dari radio ini sinyalnya seperti apa, frekuensinya juga bagaimana, jaraknya sejauh apa, lalu kira-kira kalau kita mau kita tambahkan jangkauan menggunakan antena itu yang cocoknya seperti apa. Nah, perangkat-perangkat yang biasa saya sebutkan di sini yaitu ya yang boleh dinamakan sebuah router wireless ya, seperti itu. Lalu access point ya, yang saya nanti akan kita bahas pada kesempatan kita praktek di sekolah. Nah, dengan demikian cara kerja dari perangkat pendukung itu, performa yang dihasilkan dari setiap standar itu akan memiliki perbedaan satu sama lain ya. Akibat dari kondisi ketiga standar tersebut tidak dapat saling berhubungan satu sama lain. Maksudnya, perangkat yang menggunakan standar 802.11a tidak akan dapat bekerja pada access point yang menggunakan standar 802.11b dan begitu seterusnya. Nah, lalu kita mulai dari 802.11. Di sini ada standar asli dari WLAN yang tingkat perpindahan datanya ini paling lambat ya dalam teknologi transmisi light base. Artinya light base itu di sini menggunakan cahaya ya, atau kalau kita temui sebelumnya itu menggunakan infrared. Lalu kecepatannya itu mencapai 1 sampai 2 Mbps. Ini kecepatan maksimalnya. Lalu frekuensinya itu ada di 2,4 GHz. Lalu berikutnya 802.11b menggambarkan tentang beberapa transfer data yang lebih cepat
dan lebih bersifat terbatas dalam lingkup teknologi transmisi. Artinya dia lebih cepat dari 802.11 yang di sini. Kecepatannya itu maksimal pada saat itu 11 Mbps. Ini ketika ya kira-kira tahun 2009 lah. Saya membuat modul ini 2009. Nah, di sini kecepatannya cuma bisa sampai 11 Mbps. Nah, untuk saat ini pasti akan lebih dari 11 Mbps. Ini bisa mencapai tergantung perangkat yang dipakai, ya, tergantung dari topologi yang dipakai. Ini bisa mencapai 100 Mbps ya untuk saat ini tahun 2020. Lalu frekuensinya dia bekerja pada 2,4 GHz ya. 2,4 GHz. Nanti kita jelaskan nanti kita bahas mengenai apa bedanya 2,4 dengan 5 GHz ya. Lalu ada 802.11a, gambaran di sini tentang pengiriman datanya lebih cepat dibanding 802.11b ya. Tapi kurang sesuai artinya dan menggunakan 5 GHz frekuensi. Artinya dia kalau ada perangkat 802.11a yang menggunakan 5 GHz, dia akan bekerja dengan perangkat yang sama dengan 802.11a dan bekerja di 5 GHz frekuensi bandnya. Nah, kecepatannya ini 54 Mbps. Nah, ini dulu, kalau untuk sekarang ini bisa sampai untuk saat ini dia bisa mencapai 300 Mbps. Nah, jadi sampai sejauh ini bisa disimpulkan bahwa frekuensi 2,4 dengan 5 GHz ya, artinya dalam kapasitas kecepatan atau boleh dikatakan bandwidthnya ya, itu boleh dikatakan lebih baik atau lebih cepat yang 5 GHz ya. Tapi perlu ditambahkan, apa bedanya lagi kekurangan 5 GHz dengan 2,4? Kalau dari sisi bandwidth lebih besar atau lebih baik 5 GHz, tapi untuk pada kenyataan di lapangannya untuk jarak jangkauan yang lebih luas, yaitu yang frekuensi 2,4 GHz, dia akan lebih frekuensi jangkauannya akan lebih jauh. Sedangkan 5 GHz dia jangkauannya akan lebih berkurang atau lebih pendek dibandingkan dengan 2,4 GHz. Nah, lalu ada 802.11g, syarat paling terbaru pada 802.11 pada saat itu ya. Nah, di sini dia menguraikan transfer datanya sama cepatnya seperti 11A dan sesuai dengan 11B. Artinya dia cepatnya seperti 11A, dia bisa bekerjanya dengan 11B yang memungkinkan ini perangkatnya lebih murah lagi. Lalu kecepatannya maksimal 54 Mbps. Nah, antara kecepatan ini lebih ditekankan di mana dia menggunakan frekuensinya. Apakah dia menggunakan frekuensi 2,4 atau menggunakan 5 GHz. Nah, artinya kalau menggunakan 2,4 GHz berarti ya, perangkat yang 802.11g ini memiliki jangkauan yang jauh. Tapi kalau misalnya 5 GHz ya, jangkauannya sedikit atau pendek, tapi dia membawa bandwidth lebih banyak. Itu perbedaannya. Nah, lalu ada pertanyaan bahwa pada saat itu standar 802.11b dan G bekerja menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya, karena
Frekuensi termasuk dalam kategori pita frekuensi ISM atau Industrial, Scientific, dan Medical. Pita frekuensi ISM ini memang dialokasikan oleh Badan Standarisasi dan regulasi untuk digunakan sebebas-bebasnya tanpa perlu diberi sistem perizinan atau lisensi. Artinya, kalau kita lihat baca dari kalimat ini, bahwa yang namanya 2,4 GHz pada saat itu atau sebelumnya itu masih, ketika kita ingin mengaplikasikannya itu harus menggunakan yang namanya sistem perizinan atau lisensi. Nah, mulai sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 ini 2004, yang namanya 2,4 GHz ini sudah menggunakan sistem perizinannya sudah bebas, artinya tidak berlisensi ya. Sehingga bermunculan produk-produk elektronik yang menggunakan pita frekuensi ini, sehingga bisa dinikmati yang namanya access point, hotspot. Untuk saat ini ada di mana-mana, bahkan smartphone Android pun sekarang sudah bisa menggunakan hotspot tethering ya, semacam itu. Guys, kemarin saya penugasan pada Google Classroom, yaitu yang pertama jelaskan pengertian dari WiFi, sebutkan standarisasi dari WiFi. Mungkin untuk yang ini bisa dilihat pada modul. Nah, untuk yang ini pada PT hanya menyebutkan 3 standar A, B, dan G. Silakan cari standarisasi terbaru sampai saat ini tahun 2020 untuk standar wireless atau WiFi. Nah, ini bisa mencari di internet atau Google. Ya. Di sini saya mempunyai jawaban dari pertanyaan nomor 3, yaitu selain A, B, G, ketika tahun 2009 mulai diperkenalkan yang namanya 802.11n. Nah, di sini pembaruan dari standar sebelumnya, dia menggunakan frekuensi dual band, artinya dalam satu perangkat tidak menerapkan satu frekuensi, misalnya 2,4 GHz saja, tapi dalam satu perangkat sudah menggunakan frekuensi dual band. Ya. Contoh, access point sudah bisa menggunakan 2,4 atau 5 GHz. Itu tergantung dari kebutuhan atau pilihan kita atau admin jaringan itu sendiri. Nah, untuk 11N ini mampu mentransfer data hingga pada kecepatan dari 54 Mbps hingga 600 Mbps. Nah, perlu dicatat atau digarisbawahi, yang namanya 600 Mbps ini bisa dilalui oleh 802.11n dengan syarat dari penggunaan perangkat, topologi. Apalagi kalau menggunakan wireless harus ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Nah, jika ketentuan semua itu bisa kita ikuti, kecepatan kemungkinan bisa mencapai 600 Mbps. Tapi kalau misal ada ketentuan yang tidak bisa kita ikuti, ya pastinya ini akan berkurang lagi ya. Antara bisa saja 100, bisa 200, bisa 300 ya. Lalu di sini standar jaringan wireless ini juga menerapkan teknologi MIMO atau yang disebut dengan multiple in dan multiple out. Artinya ini penerapan MIMO ini berada pada sistem antena atau sistem receiver radionya. Artinya ada di perangkat tersebut ada 2 antena, yang masing-masing antena memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya antena pertama itu untuk input, antena kedua untuk output. Nah, di sini sudah menggunakan 11N ini sudah menggunakan standar teknologi MIMO. Ya. Lalu ada 802.11 AC ya. Ini AC ini diterbitkan tahun 2013. Versi ini dibuat berdasarkan 802.11n ya. Jaringan ini memiliki kecepatan transfer hingga 1 GB per second
dan bekerja di frekuensi 5 GHz. Nah, sehingga bermunculan perangkat-perangkat yang sudah menggunakan 802.11ac khususnya access point. Tapi sayangnya dia kelebihannya memiliki transfer hingga 1 GB per second tapi hanya bekerja di frekuensi 5 GHz. Artinya kalau dari sisi perangkat pastinya untuk 802.11ac ini kalau dilihat dari sisi harga atau untuk perangkat ini pastinya agak mahal gitu ya, berbeda dengan yang N masih bisa terjangkau. Lalu ada juga perluasan channel width 80 MHz sampai 160 MHz dengan menambahkan MIMO Special Stream up to 8 High Density Modulation up to 256 QAM. Ya. Mungkin di sini istilah-istilah seperti ini ada di teknologi komunikasi ya. Kalau di sebuah jurusan atau prodi itu ada teknologi komunikasi. Ya, itu untuk tambahan atau jawaban dari pertanyaan nomor 3 di sini, yaitu 802.11n dan 802.11ac ya. Kita kembali lagi ke PPT. Oke. Lalu di sini ada penjelasan mengenai apa untungnya menggunakan WLAN daripada media kabel. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Ya. WLAN di sini bisa kita buat itu atau diimplementasikan ya, bisa sangat rapi dalam hal fisiknya, tidak seperti kabel. Bukan berarti kabel tidak bisa rapi, dalam artian ketika kita membuat jaringan khusus jaringan komputer menggunakan kabel yang menggunakan kabelnya lebih dari 2 atau lebih dari 5 atau lebih dari 10, artinya kita harus memikirkan bagaimana sekumpulan kabel itu supaya kita buat bisa rapi ya. Artinya kita memerlukan seperti kabel ducting atau rack kabel ya, seperti itu. Artinya bukan berarti kabel jaringan kabel itu tidak rapi, artinya kita harus memikirkan implementasi dari penggunaan kabel yang banyak ya. Nah, berbeda dengan WLAN, walaupun pada sebuah topologi yang menggunakan jaringan komputer yang jaringan wirelessnya yang sangat banyak ya, itu akan bisa kita desain atau kita implementasikan dengan sangat rapi penempatan perangkatnya. Lalu fleksibel karena bisa diimplementasikan di semua lokasi dan kapan saja. Lalu berikutnya cepat, sederhana implementasinya ya. Untuk WLAN ini sangat mudah, bahkan untuk saat ini masyarakat umum pun sudah bisa menggunakan sebuah perangkat wireless karena petunjuk-petunjuk atau informasi sekarang sangat mudah didapat ya. Lalu fleksibel bisa diwujudkan, artinya ada sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau menggunakan media kabel ya. Artinya contoh misalnya kita akan menyambungkan sebuah akses internet ke rumah satu dan ke rumah berikutnya. Artinya rumah satu dan rumah berikutnya merupakan posisinya berseberangan di berseberangan jalan, yang jika kita menggunakan kabel sangat tidak memungkinkan sebuah kabel yang membentang ke arah tujuan melalui jalan raya contohnya.
Nah, di sini kita perlu memikirkan bagaimana caranya supaya tidak mengganggu, ya, jalanan umum. Artinya kita menggunakan jaringan wireless atau wifi. Lalu wifi tersebut masih bisa digunakan di ruang-ruang atau di lokasi-lokasi seperti pesta taman atau di ruangan meeting darurat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk berikutnya dapat mengurangi biaya investasi, ya. Wireless LAN sangat cocok bagi yang ingin menghemat biaya, ya. Lalu kita ingin membuat sebuah jaringan LAN juga. Untuk saat ini, untuk penggunaan wireless ini sangat bisa kita press, ya, atau bisa kita hemat biayanya. Lalu skalabilitas. Di sini untuk skalabilitas di sini maksudnya media wireless LAN saat ini sudah bisa, artinya tidak hanya menampung sedikit perangkat atau device, atau contohnya menampung beberapa laptop wireless atau menggunakan smartphone, tapi di sini sudah skalanya sudah sangat luas, ya, untuk saat ini. Lalu aplikasi dari WLAN, ada access role. Wireless LAN kebanyakan menyebar dalam satu lapisan akses. Maksudnya mereka digunakan sebagai suatu titik masukan ke dalam suatu kabel jaringan. Artinya di sini masih menggunakan si wireless LAN ini masih didominasi oleh sebuah jaringan kabel. Lalu lapisan inti suatu jaringan harus sangat stabil, sangat cepat, dapat menangani sejumlah pengguna yang banyak, ya. Lalu lapisan distribusi harus cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Nah, contoh dari akses role di sini yaitu seperti ini. Ada jaringan masih menggunakan didominasi oleh jaringan kabel. Nah, walaupun di sini menggunakan access point, lalu di sini klien menggunakan wireless, ya. Perluasan jaringan. Jaringan nirkabel dapat bertindak sebagai perluasan kabel jaringan. Ada kemungkinan masalah di mana memperluas jaringan ini memerlukan tambahan kabel dalam instalasinya dan menjadi kendala dalam pembiayaan. Maksudnya di sini adalah tidak untuk saat ini perangkat access point tidak murni menggunakan medianya wireless, ya. Artinya untuk perangkat access point, ya, saat ini masih menggunakan atau masih memerlukan yang namanya sebuah kabel, ya. Untuk apa? Ya, contohnya ada yang diistilahkan dengan perangkat PoE. Nanti kita belajar mengenai yang namanya PoE, atau di mana sebuah kabel jaringan ini dibutuhkan untuk penyaluran atau transfer kabel kelistrikannya, ya. Sehingga access point ini jangkauan untuk penggunaan jaringan kabel atau jaringan listriknya bisa pergunakan menggunakan kabel jaringan. Wireless LAN dapat dengan mudah digunakan untuk menyediakan konektivitas dalam suatu gedung yang merupakan area yang jauh. Digambarkan dalam gambar karena hanya sedikit diperlukan pemasangan kabel untuk memasang wireless LAN. Biaya instalasi dan pembelian Ethernet dengan sepenuhnya itu bisa dihapuskan. Nah, contohnya seperti ini lah. Ada sebuah gudang, lalu di sini ada perangkat-perangkat server yang menggunakan access point. Lalu klien ada kebetulan sangat berjauhan, ya. Ini bisa menggunakan atau bisa mengurangi kabel. Lalu yang nomor 3,
menghubungkan gedung satu dengan yang lainnya. Terdapat dua perbedaan bentuk dari konektivitas antar gedung. Pertama disebut point to point, yang kedua disebut point to multipoint atau PTMP. Point to point adalah koneksi nirkabel yang hanya antar dua buah perangkat. Maaf, di sini perlu digarisbawahi bukan bangunan saja, tapi yang lebih khususnya yaitu perangkat. Koneksi nirkabel hanya antara dua perangkat. Nah, seperti nanti ada pada gambar, koneksi PTP ini hampir selalu menggunakan semi directional atau high directional antena pada masing-masing akhir dari link. Artinya di sini semi directional ini artinya dia sebuah antena yang mengarah langsung. Saya digambarkan contohnya seperti ini. Contohnya ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada sebuah antena. Artinya sinyalnya yang memang mengarah langsung ke ini antena A, ini antena B misalnya. Nah, ini mengarah langsung ke sini. Ini disebut semi directional. Berbeda dengan antena lainnya yang artinya dia mempunyai sebuah penyebaran sinyalnya, seperti misalnya dia tidak direksional tapi dia ini menyebar, ya. Menyebar dihitung dengan menyebar seperti ini misalnya. Nah, dia menyebarnya ini misalnya 60 derajat. Ya, jadi perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya yang masih bisa tercover di sini, artinya selama ini masih berada dalam jangkauan 60 derajat ini, ya, artinya perangkat ini masih bisa terhubung. Tapi kalau misal perangkatnya ini ada di luar, nah, artinya ya perangkat ini nggak bisa terkoneksi ke perangkat ini. Ya, tidak hanya terpatok pada 60 derajat, artinya ini semakin cenderung pada penggunaan perangkat tipe perangkatnya, ya. Nah, untuk semi directional ini ada kebalikan di point to multipoint, yaitu koneksi nirkabel 3 atau lebih dari beberapa perangkat, ya. Bentuk penerapannya adalah hub atau star topologi, di mana salah satu gedung sebagai titik pusat dari jaringan server. Nah, sekarang kita lihat contoh yang point to point dulu, ya, artinya koneksi antar gedung. Di sini kenapa di sini ada digambarkan dengan seperti pegunungan atau lembah, ya, bukit, lembah, lalu ada pepohonan. Artinya ketika kita menggunakan yang namanya media wireless, khususnya yang sudah menggunakan jarak jauh, ya, menggunakan perangkat antar gedung dengan gedung, artinya kita harus memperhatikan ini. Nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan seperti ini. Lalu kalau ini direksional, ya, kalau ini direksional, gimana gambaran untuk dari lawan dari direksional itu? Contoh seperti tadi sudah disebutkan, yang ada satu perangkat yang menggunakan sinyalnya itu berupa seperti
eh, seperti yang tadi ya, ini ada yang sekitar 60 derajat, ada yang 90 derajat, ada yang 120 derajat, ya tergantung si penggunaan perangkat dan antenanya. Nah, sekarang untuk poin multi point, ya, artinya di sini ada satu perangkat yang digunakan sebagai titik akses atau disebut dengan akses point. Ya. Lalu perangkat akses point ini, dan tergantung dari jenis antenanya, dia ada yang antenanya itu menyebar ke segala arah, ya, menyebar ke segala arah itu 360 derajat, ya. Artinya semua dia bisa mencapai ke segala arah, sehingga ketika kita menempatkan perangkat-perangkat yang ada di contoh ada di radius, yang masih berada di radius akses point ini, contohnya ini ya, ini ada perangkat, di sini ada perangkat, ya. Ini perangkat-perangkat ini masih bisa terkoneksi dengan jaringan akses point ini. Ya, artinya sebuah akses point ini harus kita ketahui berapa radiusnya, berapa daya jangkaunya, ya, frekuensinya, ya, dan lain-lain. Nah, ketika ada perangkat yang ada di luar ini, ya, makanya ini tidak akan bisa terkoneksi. Ya. Nah, ini yang garis hitam ini disebut dengan coverage area. Ya. Sehingga ketika kita mempunyai sebuah perangkat, kita harus tahu dengan spesifikasi perangkat tersebut coverage areanya itu radius berapa. Ya, kalau ini kan kalau jarak, ini jarak ya. Tapi kalau sudah yang seperti warna hitam ini disebut radius. Misalnya radius 100 meter, berarti ke sini 100 meter, ke sini 100 meter, ke sini 100 meter. Mungkin ada kesempatan ke depan untuk membahas seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Video dari penjelasan materi dan tambahan materi untuk pengenalan konsep dasar jaringan wireless. Nah, untuk pertemuan minggu depan untuk materi T1 kita akan coba bahas mengenai yang namanya sudah masuk mulai ke pengenalan perangkat-perangkat WiFi, penerima, penerus sinyal, dan perangkat-perangkat lain di sini. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.